gitu loh. Iya. Cak buplo, jangan calon guru pelosok kayak. Akhirnya kan ya, nama saya Siti Zuleha. Tanggal lahir saya sudah cukup, tinggal 8 tahun lagi saya purna. Berarti tahun 68 saya dilahirkan oleh ibu saya di Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Iya. Cukup lama saya, kalau mulai dari Wiyata Bakti itu 87, begitu selesai menimba ilmu di SPG Negeri Purwokerto, langsung bakti di SD Negeri 1 Cilongok. Kemudian selama 6 tahun lebih dan baru diangkat pada tahun 1993. Berarti sampai dengan tahun ini sudah kurang lebih 27 tahun saya bekerja sebagai guru dari honorer sampai dengan pegawai negeri sipil seperti sekarang. Pertama bakti di SD Negeri 1 Cilongok, kemudian ketika pertama kali diangkat sebagai guru itu di SD Negeri Sudimara. Waktu itu SD Negeri Sudimara 3, SD Negeri 3 Sudimara. Kemudian 96 ketika ada rekrutting SD Sudimara 3 itu bergabung dengan SD Negeri 2 Sudimara, maka saya dipindahkan tempat tugas, alih tugas itu di SD Negeri 3 Cilongok 96 sampai dengan 2014 awal. Kemudian saat itu saya oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu Pak Taufik Hidayat diusulkan menjadi Kepala Sekolah. Karena diusulkan proses kemudian ternyata memenuhi syarat, sehingga berdasarkan SK per Maret 2014 saya dipindahkan atau alih tugas ke SD Negeri 1 Kasigeran. Kemudian selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun kurang sedikit, di samping di SD Negeri Sudimara, SD Negeri 1 Kasigeran, ternyata SD Negeri Sudimara kepala sekolahnya purna, sehingga karena kekurangan tenaga kepala sekolah, sehingga saya di samping sebagai kepala sekolah Kasigeran mengaku di SD Negeri Sudimara pada 2018. Kemudian beberapa bulan kemudian ada pengangkatan kepala sekolah baru, nggak Kasigeran ada penggantinya, sehingga saya tetap menjadi kepala SD Negeri Sudimara sampai dengan saat ini. Yang tak terlupakan itu cukup banyak yang menyenangkan. Jangan diingat itu yang menyenangkan. Ketika di semua SD yang saya tempati itu ada pengalaman menyenangkan yang tidak terlupakan, ya. Seperti di Cilongok 3 itu saat itu drum band sedang gencar-gencarnya. Kebetulan SD Negeri 3 Cilongok punya grup drum band. Lalu ketika awal-awal bersemangatnya itu ada pawai karnaval 17 Agustus di Aji Barang, itu anak-anak berangkat ke sana. Grup drum band baru bisa tampil di depan umum, itu rasanya sangat membanggakan gitu. Kemudian ketika di Kasigeran 1 itu juga kesenian lagi yang mengesankan. Itu di sana ada grup kentrong Eka Sugeng Pringgolaras. Itu setiap hampir ketika musimnya hitanan itu hampir seminggu sekali atau bahkan beberapa hari sekali itu tampil di depan umum, ya, di sana menghibur
teman-teman atau anak-anak yang hitan, anak yang hitan itu di hitan kita menghibur supaya tidak merasakan sakit. Jadi jam 1 siang anak-anak pulang, karena waktu itu yang ikut kan kelas 4, 5, 6 pulang untuk mengerjakan PR, kemudian istirahat sejenak. Jam 4 sore itu sudah kembali ke Pangkalan Desa Sundunara. Kita berangkat ke tempat hitan, anak yang dihitankan di situ bersiap-siap menuju ke kliniknya. Biasanya di Notok gitu, ada yang di Notok, pernah di Aji Barang, pernah di Batu Raden. Itu di sana kita membunyikan kentong, kemudian yang sepit disepit sehingga tanpa terasa tidak merasakan sakit. Sudah selesai hitannya, kita pulang ke tempat hitanan. Di situ kita langsung mendoakan dengan tahlil, lalu mengepung tumpeng. Kemudian setelah itu sholat maghrib berjamaah dengan anak-anak di musola terdekat. Kemudian selesai itu 6:30 mulai lagi adzan isya, kita kembali sholat berjamaah di musola terdekat. Lalu selesai itu memainkan lagi sampai jam 9. Nanti selesai itu ketika pulang anak-anak itu diberi tentengan, oleh-oleh, entah apa isinya, tapi mereka begitu gembira, begitu semangat. Kemudian juga diberi amplop, entah isinya berapa, tapi itu sangat berkesan pada bangsa mereka. Kemudian untuk grup Kentong sendiri itu juga dapat infak, dapat istilahnya ya uang untuk kotaknya di situ, sehingga dapat kayak apresiasi sehingga untuk grup Kentong itu punya kas yang cukup banyak sampai biasanya untuk membeli alat lagi atau untuk perawatan ketika ada yang rusak. Jadi tidak mengambil uang bos atau uang apa, tapi mengambil dari uang kas yang didapat ketika menghibur temannya di tempat hitam. Juga pernah tampil di Batu Raden, itu yang saat itu untuk percaya diri, agar menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga di sana beramai-ramai satu kelompok. Di sana ternyata dapat apresiasi, dan waktu itu ada ABRI yang sedang berpiknik di situ sampai memberikan kotak itu, kotaknya cukup banyak, sehingga pulang dan pergi itu dari uang itu sampai bisa mampir ke rumah makan bersama-sama dengan anak-anak itu dari uang itu tanpa mengambil uang dari sekolah begitu. Kemudian kalau di Sutimara ini yang sangat mengesankan adalah teamworknya yang begitu solid, sehingga ketika ada apapun sampai sekarang itu selalu bersama kita bisa bersama kita maju. Begitu yang hal-hal yang mengesankan, yang menggembirakan. Khususnya untuk masa pandemi seperti ini sungguh merupakan keprihatinan bagi saya, khususnya sebagai seorang guru, merasakan bagaimana anak-anak yang semula memiliki disiplin yang tinggi, memiliki jadwal waktu yang jelas untuk saat ini, karena situasi dan kondisi sehingga anak-anak tidak bisa bertemu dengan ibu bapak guru, mereka belajar di rumah, dan tentunya meskipun disiplin itu ada, tapi tetap jadi kita sebagai guru karena terkendala oleh situasi aturan, sehingga sangat terpaksa kita hanya dari jauh. Rasanya kepengen sekali bagaimana agar anak-anak bisa kembali seperti semula, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang punya etika, ya meskipun masih punya etika, tetapi ketika hal itu tidak setiap hari diasah, itu akhirnya etika mereka agak pudar, agak berkurang, sehingga kadang-kadang ada yang sebetulnya sekolah sendiri harusnya dijaga, kadang ada yang merusak tatanan, aturan dan lain-lain, itu karena situasi dan kondisi sekarang.
Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kembali kita bisa bertatap muka, bisa bertemu dengan anak-anak untuk membentuk siswa-siswa yang menjadi harapan bangsa, yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa setelah kita sudah harus mundur dari ajang ini. Begitu. Kadang-kadang ada anak yang bandel, kemudian dia sendiri tidak semaunya sendiri, cuek dan lain-lain, yang akhirnya kadang-kadang kita bisa kepengen bagaimana caranya, tetapi karena itu bukan anak sendiri sehingga kita terbatas pada aturan, adanya HAM dan lain-lain, sehingga paling kita ya bisanya berdoa agar mereka bisa terketuk hatinya untuk bisa berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Itu pernah yang juga cukup kadang-kadang saya agak, ketika itu kan ada tugas lain ya, selain menjadi guru itu menjadi bendahara BOS. Ini yang kadang-kadang jadi kendala kita ketika kita akan mengajar dengan sungguh-sungguh, baru sedang mulai mengajar dengan sungguh-sungguh, ternyata harus ada tugas yang segera diselesaikan sehingga terpaksa anak sementara ditinggal, diberi tugas kita mengerjakan yang lain. Nah ini ya yang cukup memprihatinkan juga bagi kita. Mudah-mudahan yang akan datang di sekolah dasar pun ada TU atau pekerja lain yang selain guru tidak memegang tugas lain selain mengajar di kelas, sehingga nanti anak-anak betul-betul terbimbing, tidak ditinggal-tinggal karena tugas lain gitu. Karena SD itu berbeda dengan SMP. Kalau SMP kan ada tenaga khusus administrasi dan lain-lain. Kalau SD kan otomatis ya jadi guru, ya jadi administrator, ya jadi bendaharawan dan lain-lain, yang semuanya harus dikerjakan dan semuanya harus selesai. Sebetulnya ini dari awal ini sebetulnya saya sendiri itu tidak bercita-cita jadi guru sih. Kemudian kepengen jadi polban atau begitu ya, atau saya kepengen daftar di SMK SMEA waktu itu atau SMA. Tetapi ternyata orang tua mengarahkan bahwa sebaiknya mendaftar ke SPG, sehingga dengan rasa terpaksa mendaftar ke SPG. Kemudian sekolah juga tidak begitu antusias karena sekolah itu bukan sekolah yang diinginkan gitu. Setelah di sana ternyata banyak sekali hal-hal yang memang lain dari yang lain ya. Ada pedagogik, kemudian ada etika, ada seni dan lain-lain yang sehingga membentuk yang akhirnya tidak ingin menjadi ingin. Kemudian setelah lulus kita bisa beradaptasi dengan anak-anak. Saya malah akhirnya berterima kasih pada orang tua, pada ayah, ibu. Seandainya saya tidak menuruti mereka, malah apakah saya sekarang jadi guru atau menjadi apa, tidak tahu. Alhamdulillah jadi yang tadinya tidak terbayangkan menjadi guru karena arahan dari orang tua sehingga menjadi guru seperti saat ini. Karena memang waktu itu pun ketika jadi siswa SPG itu kadang-kadang oleh sekolah-sekolah lain itu agak diejek begitu loh. Cak buplo jangan calon guru pelosok. Akhirnya kadang-kadang ini pun sampai bed itu kadang dilepas, nama juga dilepas ketika naik kendaraan loh, angkutan umum, dan nanti setelah hampir sampai di sekolah baru dipasang lagi, ditempel pakai lem. Karena itu karena situasi lingkungan yang tidak mendukung gitu, akhirnya jadi seperti itu. Tapi sebetulnya SPG itu lembaga yang sangat bagus mendidik anak-anak memiliki jiwa disiplin, jiwa tanggung jawab yang akhirnya bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang begitu.
Ini karena apa ya? Karena terbentuknya itu dari yang ketika akhir SPG kemudian masuk ke sekolah, ternyata itu anak-anak itu banyak yang apa ya, etikanya kurang, kemudian kehidupannya juga di lingkungan tidak begitu baik, sehingga melihat seperti itu agar anak yang semula semaunya sendiri tidak taat aturan itu bisa terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang nantinya menjadi pemimpin bangsa. Karena kalau semua anak seperti itu akan menjadi apa Indonesia seandainya anak tidak ada orang yang mengarahkan, mendidik putra-putri bangsa yang nantinya menjadi harapan bangsa, pemimpin bangsa. Untuk anak-anakku semuanya yang meskipun belajar di rumah, tetap semangat ya, kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru, kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan ibu, bapak, orang tua, tetapi kerjakannya dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa mendalami apa yang menjadi tugas dari Bapak Ibu Guru, sehingga kalian mengerti apa maksud tugas yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru. Tetap semangat, belajar terus meskipun masih lewat tugas dari daring atau tanpa bertatap muka dengan Ibu Bapak Guru. Bertanggung jawablah, bersemangatlah terus untuk menuju anak-anak yang menjadi harapan bangsa. Untuk seluruh guru itu baik guru yang pernah mendidik saya dan terutama orang tua, ayah ibu saya itu juga guru-guru saya. Ada sebuah lagu yang ingin saya sampaikan sebagai ungkapan rasa terima kasih pada Ibu Bapak Guru, juga ucapan selamat Hari Guru, selamat bertugas untuk menjalankan kewajiban yang mulia mendidik anak menjadi harapan masa depan Indonesia. Kita jadi pintar menulis dan membaca, karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu, karena siapa kita jadi pandai dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Di guru jasanya sangat besar, kita harus berterima kasih pada guru, dan kita sebagai guru yang menjadi tumpuan di bidang pendidikan, mari kita bekerja bersama dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin untuk membentuk karakter putra-putri kita, karakter yang beragama, sehingga mendidik mereka kelak bisa menciptakan negara Indonesia baldatun tayyibatun warabun ghafur. Begitu. Terima kasih.